Yang di depan Gapura Bentar. Ini tumpukan bata merah tidak pakai semen, Pak. Ini menurut sejarah pakainya getah aren sama tanah merah di lengketnya. Iya. Silakan. Tuh, ini asli, Pak. 1529. Kita turun dari pinggir. Nah, depan ini ada bangunan namanya Pengada. Pengada ini dulu tempat tugasnya 5 aparatur keraton, Demang Dalam, Lurah Dalam, Camat Dalam, Lasar Dalam, Kaum Dalam. Ini bangunan asli kecuali genteng sama ubinya. Yang asli ini, Pak, 1529. Ya. Ini 1996 direnovasi karena udah pada rusak. Tapi kayu-kayunya asli, Pak. Ini kayu jati. Ini kayu jati ini sebelum dibuat tiang ini dibacem dulu, Pak. Bacem sudah rendam di kolam, kasih ramuan, kasih lumpur supaya kuat tahan rayap. Jadi bukan tahu tempe. Oke guys, kita memasuki keraton dengan ini pakainya pemandunya. Pak. Ya, ini juga nggak pakai kayu, ya nggak pakai paku. Ini pakai pasak, Pak. Pakai pasak. Ini pasaknya. Ini di Keraton Kesepuan. Ya, knockdown. Nah, kita sini. Ini ada pintu Gapura Lonceng, Pak. Silakan. Ini Gapura Lonceng ini dulu ada loncengnya. Sekarang loncengnya ada di dalam museum untuk berkumpul para penggawa. Ya. Nah, ini ada taman, Pak. Namanya Taman Kemandungan. Nah, di Taman Kemandungan itu ada sumur, Pak. Yang berpagar itu bukan makam. Sumur Kemandungan. Itu airnya khusus untuk nyuci alat-alat perang. Nyuci keris, pedang, tumbak tiap bulan suruh. Bulan Muharram. Itu yang berpagar, Pak. Yang ini? Iya, itu. Kita masuk ini, maaf tapi tiketnya, Pak, kasih tahu di dalam. Tiketnya. Oke, kita memasuki di museum. Ada ini tidak, ini kosong, tanah kosong. Ya kan? Ini jatuh, Pak. Oke, Pak. Ini motif batik Mega Mendung, Pak. Di sini, nah ini Sultan Sepuh yang ke-14, Pak. Ini ada Sultan Kesepuan yang ke-14. Ini punya anak 4, laki-laki 3, perempuan 1. Ini namanya Pangeran Raja Adipati Arif Natadinirat SE. Kalau yang sekarang anaknya beliau Sultan Sepuh yang ke-15 namanya Sultan Lukman Zulkaidin SH. Nah, ini tapi beliau udah meninggal, Pak. Dimakamkan di Gunung Jati. Kilo dari sini. Dari sini udah ada musuhnya. Sultan Sepuh yang sekarang. Ini mau dibalik Cirebon, Mega Mendung. Ini, Pak, kan? Nah, ini kakeknya Sultan sekarang, Pak. Namanya Sultan Maulana Pakemiran SH. Ini Sultan Sepuh yang ke-12, ini Mbak Buyutnya. Ini Mbak Buyutnya. Yang 11, yang ke-12, ini yang ke-13. Sekarang yang ke-15. Ya. Ini peninggalan zaman dulu nih, prajurit keraton. Ini namanya pedang sabet, pedang suduk. Ini suduk, itu suduk, suduk. Ya, suduk. Kalau ini kujang, senjata Jawa Barat. Enggak, Pak. Ya, boleh. Lihat dulu, Pak. Ya, boleh lihat. Eksopik ini, Pak. Ini antik, Pak. Koleksi, Bapak. Ya, koleksi. Ini koleksi, Bapak. Wah, harganya, Pak. Ya, nggak apa-apa, lihat-lihat dulu. Ini kujang, senjata Jawa Barat. Kujang Pajajaran. Kalau pudi ya? Ya, ya. Ada pudi, ada ini pudi. Songkrang ada, cangak ada, macam-macam. Besi ya atau besi? Ini krisisnya. masih pakai ini kasih mau salinan ini kan membantu di sini ya. Iya yang
Nah ini kujangnya seperti wayang, petruk gareng. Nah, ini Pak. Mohon maaf Pak, Ya. saya mau tanya. Ini kerisnya ini Bu Sumbru ya? Yang terkenal pijitan itu ya? Iya. Iya, pakai tangan, Pak. Jangan bekas tangannya ya. Empu Sumbru. Empu perempuan zaman Iya. Pajajaran Bu. Iya, betul. Untuk Sumbru. Itu apa Pak ya? Nah, Coba bekas tangan. Pijitan ya. Waduh. perempuan ya? Iya. Sumbru perempuan empu pertama dari Pajajaran Pak. Nah, kalau ini kujang berbentuk wayang, Pak. Seperti wayang, kujang wayang. Nah, ini keris santane, ada keris brojol, macam-macam, Pak. Ada nama-nama. Ini yang dipakai prajurit atau? Iya, prajurit. Iya. Mas apa itu? Kalau ini pedang. Ini apakah bekas darah Pak? Dari mana? Iya. Untuk eksekusi itu ya? Iya, betul. Ini peti dari Arab, ini peti dari Cina, Pak. Dulu belum ada koper, belum ada tas, pakainya peti, tempat baju. Ini zaman Pangeran Penembahan Gilaya. Ya. 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 Ini sampai kapan itu Pak? Ya. Sampai 30.000. Ini tiap bulan suruh dicuci, Pak. Bulan suruh. Miniatur lumbung padi nih, Pak. Ini dibuat dari uang koin Cina. Miniaturnya. Kalau di sawah besar. Nah, ini apa? Lumbung padi. Dibuat dari uang kepeng. Oh, anu Pak, koin Pak. Ya, koin. Kalau ini ukiran dari Mantingan, Pak. Ini yang bawah ini simbol KB, keluarga bencana. Kalau ini atas ini seni Kama Sutra, Pak. Itu rasa kasih sayang. Ya. Ya. Dari kaitan Joni tadi ya. Ya. Nah, ini ada bawah dari Putih Ongting dinasti Ming. Oh, Itu Putih Ongting itu salah satu istrinya Sunan Jati. Yang terkenal batu permatanya. Ya, Yok itu. Yok sama Yok. mata sujud ya. Ya. Nah, ini berdiri dari Meriam. meriam dari Portugis. Kecil banget ya. Ya. Peluru meriam itu ya besi ya? Iya. Siapa ini? Batu merah ya. Nah, ini kereta kencananya, Pak. Yang asli buatan Cirebon. Kalau di Solo juga. Oke, kita ke kereta kencana dari Cirebon. Buatan apa Prancis, Belanda, Inggris. Kalau ini asli buatan Cirebon. Namanya ya. Enggak, ini yang udah nggak dipakai lagi, yang dipakai yang di belakang, Pak, ada yang masih. Nah, ini dibuat tahun 1549, kainnya kayu laban dan mempunyai 3 unsur kebudayaan. Cirebon bersahabat dengan India, lambang Belalainya, agama Hindu. Cirebon bersahabat dengan Cina, lambang tanduknya naga, agama Buddha. Cirebon bersahabat dengan Mesir, lambang sayapnya buruk, agama Islam. Ini udah mengenal namanya sistem power steering, Pak. Kalau jalan itu enteng, setirnya. Ada shockbreakernya, itu dibuat dari kulit kerbau. Kalau jalan itu empuk, Pak. Dulu jalanan belum beraspal. Ya, ada power steering, udah canggih, Pak. Dan roda-roda miring. Itu artinya kalau musim hujan atau jalan becek, air citra kan keluar. Sekarang ditiru oleh Mercy Tiger yang terbaru, Pak. Ini rodanya miring, peleknya miring. Nah, ini tumbak-tumbaknya. Ini tiap bulan suruh dicuci, Pak. Ini dicuci. Ya. Ini ada senjatanya perempuan nih, Pak. Namanya tumbak cundrik. Ini biasa digunakan di ujung sanggul. Oh. Ya, seperti tusuk konde. Kalau ada musuh dilempar atau ditusukin. Tumbak cundrik. Putri Keraton Ya, keraton. Nah, ini shockbreakernya yang lama, Pak. Oh, Shockbreakernya. ya. Ya, udah rusak nih. Tuh 2 udah rusak. Nah, ini tumbaknya untuk perang. Nah, itu ada senjatanya pasukan elit Keraton Cirebon, Pak. Itu. Ini, Pak, tumbak. Ini. Pedang tabang. Ini langsung Pasukan elit. besi Pak ya. Besi, Pak. Ini cara makainya motor gitu. Berat sekali loh Pak ini. Iya. Nah, ini sama. Kopassus Keraton, kan. Nah, ini ada keris-keris buatan saudara sepuh yang keempat.
dan yang kedua Pak, zaman dulu. Batu kita buat apa Pak? Itu batu gilang itu untuk penunjuk arah kiblat Pak, penunjuk arah kiblat. Jadi baratnya ke sana, timur di sana. Batu gilang. Nah, ini kiri sana. Nah, ini ada yang lucu nih. Gamelan ini digunakan apabila Cirebon kemarau panjang. Ini gamelan ini untuk minta hujan. Tahun 2 tahun nggak hujan, ini dibunyikan. Gamelan kodok oret ini. Nah, ini gamelan satenya dari Demak. Demak di Dorotan Tenggono kedua. Nih, gamelan sate yang dibunyikan di sana Pak, dibawa ke depan. Masih dimainkan. Ya, tiap bulan Syawal, 1 Syawal dan 10 Zulhijjah. Nah, ini pohon kapuk Pak, rambu. Berapa ratus tahun? Nah, itu loncengnya tadi di musik ada Gapura itu Pak, Gapura. Gamelan Megamendung. Cirebon ini dikenal dengan tari topeng. Di komplit. Nah, itu meja kursi model-model Eropa tapi buatan Cirebon. Buatan desa Kalibulu, daerah Cirebon. Apa? Kalau ini bayonet Pak, sangkur. Ini biasa senjata ini yang digunakan untuk bedil, untuk senapan. Nah, ini petinya Pak, ini petinya isinya wayang kulit. Betul Pak, ada dua wayang namanya Sumbanta sama Arjuna. Ada dua wayang itu yang terbuat dari kulit manusia. Ya. Nah, ini berdiri dari Portugis, ini berdiri dari India. Meriam loh ini Ya, ya? meriam, maaf. Nah, itu rebana peninggalan Sunan Kalijaga. Lagunya yang kenal lagunya Ilir-Ilir. Nah, ini kerisirnya koleksi Sultan Sepuh yang ke-8. Nah, ini kulitnya udah ganti Pak. Cuma ininya aja kayunya masih asli. Ya. Aduh, keris-kerisnya. Nah, itu ada yang luar Pak. Ini tiap bulan suruh dicuci Pak, dimandikan, dijamas. Ada penjamasnya. Ya. Dilakukan di alun-alun itu di dalam penjamas. Itu ada sumur Pak yang dari di depan. Sumur itu, sumur kemandungan. Ya, bisa. Nah, ini ada lukisan yang bagus Pak. Lukisan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Ya, ini ada seorang pelukis dari daerah Sancang. Beliau bermimpi ketemu dengan Raja Pajajaran. Nah, dalam mimpinya, dalam imajinasinya seperti begini Pak. Ini Prabu Siliwangi ini adalah kakeknya Sunan Gunjati. Ini ayahnya Raden Kian Santang. Nah, keistimewaan lukisan ini bagus Pak. Maaf, Bapak lihat dari sini. Maaf. Silakan, Bapak lihat matanya menghadap ke sini. Dari sana, Bapak lihat matanya ke sana. Sekarang Bapak perhatikan lihat kakinya ini, yang kiri, menghadap ke sini. Dari Bapak. Nah, sekarang duduk tempat, Bapaknya ke sini, Bapaknya ke sana. Lihat kaki dan matanya. Maaf. Istimewa Pak. Itu dilukis tahun 2004 oleh orang Garut, namanya Ridho. Merah itu Ini lukisan Pak. Kaki dan matanya ngikutin. Nah, sekarang Bapak-bapak lihat dari sini semua, maaf. Sekarang lihat dari sini Pak. Ya, maaf. Sekarang Bapak lihat kaki dan matanya. Menghadap kemarin ya. Sekarang Bapak lihat badannya, lihat bodinya. Menghadap sini, kelihatan tinggi kurus, tinggi langsing. Wajahnya kayak lagi senyum. Nah, sekarang Bapak maaf lihat dari tengah, silakan.
Badannya gendut pendek, gemuk pendek, wajahnya kayak lagi marah. Istimewanya. Bapak jongkok juga kaki dan matanya menghadap ke bawah. Ya. Nah, silakan difoto. Nah, ya, tekan. Kalau yang sana apa? Ya itu keris-keris juga ada tumbaknya, juga ada buku-buku kuno. Ini ada kereta yang buktikannya, ini tandu untuk putra mahkota, ini untuk permaisuri. Kalau ini tandu untuk anak raja yang sudah. Nah ini ukiran batu Cirebon, Mbak. Ya. Ini batiknya, ini ada Ganesha, ada raja. Sudah di konsep. Raja, apinya di atas langit, masih ada langit. Ya. Ini ukiran lama, Pak. Nah, ini busur panah, ini anak panahnya itu Amin. Nah ini Pak kereta yang duplikatnya Pak. Ini dibuat tahun 96, kayunya kayu jati. Ini yang masih dipakai tiap tanggal 1 Suro keliling kota Cirebon. Ini dibuat dari kayu jati, ada power steering, sobekannya kelihatan Pak itu dari kulit kerbau. Iya kulit kerbau itu Pak, sobekannya. Nah ini tiap bulan Suro, tanggal 5 Suro dimandikan Pak, dicuci. Jadi yang itu masih kegiatan ya? Iya masih kirap ini untuk kirap 1 Suro keliling kota Cirebon. Ini banteng Dasari Indramayu, ini tengkorak buaya putih. Apa itu? Ya, buaya putih ada. Di Sungai Wiyonggo. Di belakang keraton ada sungai besar. Di belakang keraton itu sungainya besar, ada banyak buaya di sana. Ya. Ya. Nah ini keris-kerisnya ini dari masyarakat Pak. Ya masyarakat nggak mampu meliharanya diserahkan ke Sultan. Oleh Sultan disimpan di sini. Ya, ini yang masih yang warna hitam ini ada minyak wangi sebanyak. 1, 2, 3, 4, 6 masih baru cuci. Baru datang atau baru dicuci? Baru dicuci Pak. Oh dibahkan juga ya? Ya, ini dari masyarakat. Nah ini juga dari masyarakat. Keris-kerisnya dari kecil sampai yang besar Pak. Tapi banyak kan udah nggak ada gagangnya. Nah ini ada badik, pedang. Nah ini pedang dari Portugis Pak, rampasan dari Portugis. Ini Pangeran Jayakarta yang menumpas Portugis di Sunda Kelapa. Pangeran Jayakarta itu Fatahillah, Palatehan. Fatahillah itu menantunya Sunan Gunjati. Asli dari Portugis ya? Asli dari Portugis 1527. Nah ini juga sama tumbak pedang-pedangnya. Nah ini ukiran wayang. Wayang ini ukiran Kumbakarna, itu pasti Prawasta. Lalu Kumbakarna ini adanya Rahwana. Itu ukirannya Megamendung. Nah ini pedang apa? Tumbaknya masih digunakan untuk perang. Ya. Di bulan Suro dicuci. Kalau ini badik, alat tebus seperti badik. Alat tebus ini yang ditusukin ke perut Pak, tapi nggak berdarah. Ya ini alat tebus dari Banten. Kalau ini peluru bandil untuk tapel, tapelnya besar Pak. Kalau ini ukiran wayang, ini kakak adik Pak. Semar sama Togok, ini kakaknya, ini adiknya. Semar itu lucu, punya anaknya lucu-lucu, yang sering dimainkan di pewayang ini. Kalau di Jawa Barat, Cepot sama Dawala. Kalau di Jawa Tengah, Petruk, Gareng, Bagong. Ya, lucu-lucu anaknya Pak. Ya, Punakawan. Nah ini ukiran dari Cirebon sama dari Belanda ini Pak. Taman Sari ini dari Belanda. Pikiran. Nanti di dalam banyak cerita. Nah ini tumbak-tumbaknya. Ini Eka Sula, Dwi Sula, Tri Sula. Nah, ini juga dicuci Pak. Sula 3 Pak. Nah ini tumbak cis, ini untuk khotbah. Ini tumbak buatan Sultan Sepuh yang kelima, Sultan Matangaji yang kelima. Sekarang Sultan Sepuh yang ke-15. Nah ini keris dari Bali Pak.
Ini keris dari Sumatera, ini batik dari Sulawesi. Ini hasil souvenir. Oh, anu. Ya. Penuh pertukaran. Betul. Ya. Ini juga sama, Pak. Ini. Nah, ini apa? Kristal nih, Pak. Lampu, buat lampu. Tempat lampu, kristal. Nah, ini jelas-jelas dari POC. Nah, ini ada kurungan, Pak, tapi kurungan ini bukan untuk ayam, untuk anak kecil, Pak. Turun tanah. Tidak siten. Nah, ini payungnya, lubang-lubangnya masih digunakan untuk upacara modal, upacara panjang jimat kalau di Cirebon. Kalau di Solo Jogja namanya sekaten. Dan ini Pak, ruang pusaka ini dibukanya seminggu sekali. Nah, isinya bajunya Putri Onti, jubahnya Sunan Gunung Jati, bajunya Pangeran Jakarta. Tapi dibukanya tiap hari Minggu. Nah, ini buku-buku kuno, Pak. Buku Jawa kuno, Tawala pada jayanya. Kitab Tata Krama menjadi raja. Ini tulisan Jawa ini ya sama dengan yang Jawa? Iya, sama. Nah, ini Quran. Nah, ini Arab gundul. Ini Arab gundul, Pak. Kalau ini Al-Quran lama, ratusan tahun. Kita mau? Itu pertemuan. Betul. Nah, ini semua sama Quran, Arab, usul bahasa Arab dan bahasa Jawa kuno. Ini semua sampul ini diganti, Pak. Dulu pakainya pakai kulit binatang atau kulit pohon. Ini sampulnya berganti. Seperti ini, Pak. Kulit pohonnya seperti ini. Sampulnya. Nah, kali ini tulisan tangan tapi begitu rapi, begitu bagus, indah, Pak. Dulu belum ada komputer, belum ada tangan. Ini tulisan tangan, Pak. Itu bagus, walaupun nggak ada garis garisnya tapi lurus, Pak. Yang lurus siapa, Pak? Ya, raja-raja dulu, Pak. Ya. Nah, ini juga diganti. Ini bajunya Putri Onti juga ada di sini, Pak. Tahun 1506. Bajunya ya. Enggak, masih asli. Masih. Nah, orang mau tolong. Ini pohonnya di sini. Nah, ini baju perang rampasan dari Portugis, Pak. Baju besi. Sudah. Itu Sultan Sepuh yang ke-10 di dalam keraton, Pak. Nah, ini baju besi ini anti peluru, anti bacok, Pak. Baju besi ini beratnya 5 kilo. Itu dari Portugis. Baju besi. Ya kalau di pedang ya nggak. Iya, ini, Pak. Lempengan apa? Ya. Nah, ini meja kursi model-model Eropa, tapi buatan Cirebon. Buatan desa Kalibulu, daerah Cirebon. Dulu. Jadi dulu paling dulu aja terkenal ya. Terkenal. Halo. Pak. Mau Tahu, lihat. Pak. Dekat Trusmi, kalau desa Kalibulu dikenal mebel-mebelnya, kalau desa Trusmi dikenal batiknya. Ya, nah ini shopbreakernya. Shopbreaker kereta itu. Kulit. Ini ada alat untuk motong padi yang dinamakan ani-ani. Iya, kulit mana? Zaman dulu Anak sekarang nggak tahu, Pak. nggak tahu, Pak, betul ani-ani. Kalau ini bakul nasi, Ya. tempat nasi. Ini buah majak yang rasanya pahit. Oh ya, Majapahit. Pahit, sumpah palapa, Pak. Itu sumpah Gajah Mada. Dulu di kota Majalengka banyak buah itu, Pak. Karena buahnya langka, sekarang jadi kota. Majak langka. Majalengka akhirnya. Ya, ya. Oh, ini batok Lagi, oke. kelapa jengking ini Kelapa dari Madagaskar. Ini oleh-oleh uaknya Sunan Jati. Nah, ini patung-patung dari Bali. Nah, itu baju putra putri Sultan Sepuh yang ke-10. Baju anak-anaknya. Nah, ini aksesoris, ini bukan emas, Pak. Ini dari Kuningan Sari. Kuningan Sari ini nggak pernah hitam, kuning terus. Murni Kuningan. Kuningan asli.
Nah ini pelapor rumah tangga. Ini bukan beling, bukan kaca, Pak. Ini kristal asli. Kristal asli. Kristal kalau pecah itu bersatu, Pak, nggak pecah menyebar gitu. Kristal. Sekarang banyak tiruannya, Pak. Di pasar malam 10.003 dari asli. Ini aslinya. Nah ini ada adik kita dari SMK Majalengka nih, Pak, lagi belajar sejarah. Yang tadi Pak foto di tanah ini tinggi, tanah tinggi. Nah, baik, dari sini kita lihat keratonnya. Pak, kita keluar dulu. Nah, itu. Oh, sebenarnya nekro ya? Wis. Kayak keraton neneng kok. Selain dua prajurit keraton bawa tumbak di sini. Kalau depan musola itu untuk upacara Maulid Nabi. Di situ dibacakan kitab Janji Marhabanan. Kalau di Solo Jogja namanya Skaten. Kalau di Cirebon namanya Panjang Jimat. Upacara itu namanya Panjang Jimat. Pedegan dua ini penjaganya lebih galak lagi daripada yang di depan. Lebih ketat lagi. Bahkan suara penjaganya seperti petir, seperti geledek. Keras ini. Ya. Begini, Pak. Nah, ini daun pintunya udah ganti, dulu pakainya kayu. Nah, sekarang kita berada di depan. Ini katonya. Nah, ini Pucuk Poni. Pucuk Poni ini tempat parkir kendaraan sultan. Dulu bukan mobil, Pak, tapi kereta kencana di sini parkir. Ya. Nah, ini Jinempang Rawit. Ini lantai-nya udah renovasi. Yang aslinya ini, Pak, 1529. Nah, ini marmer ini dari Tulung Agung, Jawa Timur. Katanya marmer yang terbaik, Pak, yang dari Tulung Agung. Nah, kita sini masuk, Pak. Dipakai aja. Nah, ini keraton ini dibukanya setahun 2 kali. Tiap Idul Fitri dan Mauludan untuk open house. Ini. Nah, ini ada ruangan namanya Los Muling, Pak. Bangunan ini miring, ubinya miring, artinya pintu depan sama pintu belakang tidak boleh lurus. Iya. Jadi kalau Bapak kalau bikin rumah lagi harus ada belok-beloknya supaya dapat rezeki itu nggak bablas. Terus ini feng shui. Namanya masa perubahan. Ada ruangan khusus namanya dalam aul untuk tempat tinggal Sultan sekarang. Sultan sekarang Sultan Sepuh yang ke-15. 15 sekarang. Sama keluarga. Sama keluarga. Nah, ini maaf Bapak yang hormat, itu ada Bapak di dalam. Ini ada di dalam ini yang mengambil sini, yang di halaman, yang di dalam ini nggak digaji dari pemerintah. Jadi masa Bapak mau ngasih sebuah situ Bapak? Ya, perak semuanya. Ikhlas aja. Nah ini ada silsilah Kesultanan Kasepuhan Cirebon, Pak. Ini Syarif Hidayatullah atas Sunan Jati ini ayahnya dari Arab. Keturunan dari Arab, turunan dari Nabi Muhammad. Kalau keturunan dari ibu dari Pajajaran, dari Bogor. Tapi yang lebih dikenal, maaf, ini Pak, maaf. Yang dikenal ini sampai sekarang di sinetron ini, Pak, Prabu Siliwangi di MNC di SCTV itu, Pak. Prabu Siliwangi ini nama mudanya Raden Pamanarasa. Beliau punya anak 3, yaitu Raden Walang Sungsang, Nyi Mas Rara Santang, dan Raden Kian Santang. Yang Santang yang paling sakti. Oh, itu paling sakti di daerah keratonnya di Garut, Pak, di daerah Godong. Nah, ini Walang Nyi Mas Rara Santang ini ibunya Sunan Jati. Nah, Sunan Jati menurunkan sampai sekarang Sultan Sepuh yang ke-15. Tapi maaf belum ditulis, Pak. Karena beliau ini baru meninggal tahun kemarin, Sultan Arif. Nah, pada generasi Cirebon kedatangan Belanda, Pak. Cirebon dipecah jadi 3 oleh Belanda dari sini. Keraton Sepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kacirebon. Tapi Cirebon nggak mau diadu domba, malah bersatu melawan Belanda. Di perangnya bukan di Cirebon, Pak. Di perangnya di Indramayu, namanya Perang Kedongdong. Itu Perang Kedongdong bukan perang pakai buah kedongdong, Pak. Ada satu desa di Indramayu namanya Desa Kedongdong.
Nah ini raja-raja ini yang nggak mau bergabung dengan Belanda ini itu pesantren yang didirikan oleh raja-raja ini. Nah ini Sultan Sepuh yang kelima, Pak. Ini menentang sekali adanya Belanda di Cirebon. Tiap ada orang Belanda di Cirebon diusir oleh Sultan Sepuh yang kelima. Namanya Sultan Matanghaji atau Pangeran Safiuddin. Ini banyak membuat alat-alat perang, tumbal, empu. Nah itu Sultan Sepuh yang ke-14, Pak. Itu beliau udah meninggal tahun kemarin, perempuan dari Sulawesi Selatan. Ini masih ada turunan darah biru. Nah ini porselen dari Belanda nih, Pak. Di kisah para nabi, mendekat aja, Pak. Ini Nabi Yusuf waktu ditarik bajunya oleh Siti Juleha. Ini Nabi Isa yang nyuci kaki ibunya Siti Maryam. Ini Nabi Daud, itu Nabi Nuh, Pak, yang naik kapal. Kisah para nabi. Ada nabi yang bisa bicara dengan binatang, Pak. Nabi Sulaiman, itu Nabi Ibrahim. Itu kisah para nabi. Ini dari Belanda, dari Bible, diambil dari Perjanjian Lama. Nah kalau warna biru ini mengisahkan pemandangan di Belanda. Di Belanda itu dikenal air laut lebih tinggi dengan daratan, dikenal dengan damnya bendungannya. Paku mati, kan? Ya, ya cantang. Kita lihat keraton awalnya. Apa namanya beli korban gue? Tapi kan gula bagi, berarti mau ngupas tuntas. Awalnya, sekian awalnya. Kamu aja, jangan sistem. Kita lihat keraton pertama, Pak, sini, Pak. Jadi sebelum ada keraton Puan dan Kanoman, keraton awal sini. Namanya Keraton Pakung Wati. Pakung itu udang, Wati itu perempuan. Itu anaknya Pangeran Walang Susang. Anaknya uangnya Sunan Jas. Keraton itu kayak juta apa namanya, Bro? Sana, Pak, luasnya 25 meter. Nah, ini ada Lihat kan jenenge apa kan? Kalau buat koleksi di rumah, Mas. Sama ini Dulu iya. Ya, bisa sama, Mas. Ini sini. Ini dijual, Pak. 1 juta. Ya kan? Itu ada plafonnya. Keraton Pakung Wati. Kan? Iya, makanya nggak menyerang Cirebon. Utuh, Pak, dari ininya. Kalau di Demak sama di Banten keratonnya hancur. Perang Portugis dengan perang Belanda di dalam keraton. Kalau ini ngajak perangnya di Indramayu, makanya keratonnya utuh, Pak. Selamat ya. Selamat, enggak kena pertempuran. Di luar nganu ya, area ya. Nah, ini Sumur Agung, Sumur 7, Sumur Kejayaan. Ini tembakan asli, bata-batanya, Pak. oke asli berarti. Pak zaman biyen ditumpuk otok yo, orang semene kowe. Ini ya? Bukan, ini kolam pemandian anak-anak raja dulu, Pak. Sekarang anak-anak raja mandinya di Waterboom. Ya. Nah ini pohon yang tua tadi, Pak. Pohon paling tua, paling besar ini, namanya pohon loa. Pohon lo. Iya. Ini akar-akarnya jadi batang, Pak. Pohon paling tua, paling besar ini, pohon loa namanya. Ya, batangnya. Sini perempuan nggak boleh masuk, Pak. Kenapa, Pak? Khusus laki-laki. Oh, ada pembatasan gitu. Ya. Ini apa dah? Bersertifikat Pak? Gimana, Pak? Sudah bersertifikat? Oh, dulu. Enggak, Pak. Enggak ya. Itu catat budaya lah. Oh, iya punya Maton. Nah, ini ada sumur, Pak. Namanya sumur Upas. Oh, bisa. Upas itu racun. Itu beracun. Nah, ini dulu airnya untuk bersumpah, Pak. Misalnya ada orang mencuri, Oh, gitu. ngakunya nggak mencuri, suruh minum air ini.
Kalau dia mencuri, ngakunya nggak mencuri, minum air ini bisa gila, bisa edan. Tapi oleh Sultan ditutup, takut disalahgunakan, Pak. Kalau sumur ini airnya bagus, buat KPK, Pak. Korupsi. Nah, ini ya sumur 7 ya, ini airnya untuk midodarinin, yang pengen jadi pengantenan. Nah, kita sini aja, Pak. Aja kamu beda pengantin. Ya, kalau ya pasangan mandi di sini. Nah, ini Pak Seban. Seba artinya pertemuan. Sekarang masih digunakan untuk pengajian yang malam depan. Enggak ada yang lapor. Nah, ini kita lihat sini keraton pertamanya, Pak. Keraton awal, keraton Pakupapi. Tapi ya, perempuan nggak boleh masuk. Larang smoking, bro. No smoking area. Ini penjelasannya Imam Syafi'i. Ini penjelasannya Pangeran Kualam Gusang. Ini aja, Pak, lihat. Iya, Pak. Yang paling tinggi tuh Sana tempat musyawarahnya Wali Sanga, Pak. dia ada Wali Sanga waktu mau Jadi kalau bikin saya Masjid yang Agung kayak Cirebon ada dan Masjid Agung Demak makeupnya di yang sini itu musyawarahnya, yang sidangnya. bersurat semua. Nah, kenapa perempuan nggak boleh masuk? Dari dulunya, Pak. Kalau ada perempuan masuk, katanya akan ngebocor Dia rahasianya yang bersurat laki-laki. niku. Nah, itu kan Wali Sanga kan laki-laki semua. Lagi sidang, perempuan datang mendengar Nggih, ini nggih. cakupan. Nah, mungkin dalam satu komplek perumahan, Pak, ada tetangga sebelah beli TV. Nah, ibu yang sebelahnya bilang sama suaminya, Pak, tetangga sebelah beli TV, kita beli dong. Ada sifat irinya, Pak, kalau ibu banyak kopi, banyak posir, makanya nggak boleh masuk. Iya, filosofinya. Nah, kita lihat ke sumur agung. Pasangan enteng jeruk sini. Yang berumurnya momongan, mandi, minum air ini. Kapung aja dulu ya. Cuma Ya, kayak Kapung gini aja aja ya. ya. Cuma gini aja. Iya, ini itu aja. Ada Iya. temboknya. Belum ada. Ya, orang-orang dulu itu jarang tidur, Pak. Jarang tirakat, paling debat Islam lagi. Siar Islam gitu, Pak. Enggak Nggak pernah tidur, nggak, paling istirahat sebentar. Gitu. Ini nggak pernah rokok, Pak. Nggak pernah ini tidur. Nah, ini Taman Angkapuri. Ini taman ini dulu tempat mainnya anak-anak raja, Pak. Nah, sekarang anak-anak raja mainnya semua. Iya. Beda zaman, Pak, ya. Ini tembok itu sebelah sana udah masyarakat umum, Pak. Ini tanah keraton. Nah, kan? Apa? Maksudnya, Pak? Nah, ini sumurnya besar. Ini sepanjang tahun nggak pernah kering, Pak. Musim panas, musim hujan tetap kering. Nah, kalau Bapak mau cuci muka aja di sini, di padasan ini, Pak. Oh, di sini, Pak, cuci mukanya. Boleh minum. Nah, tarik aja, perannya lucu, Pak. Tarik. Oh. Nah, kalau Bapak mau, airnya bisa dibawa, Pak. Ada botolnya. Silakan cuci muka aja. Nggak, Pak, ambil Artinya barangnya. layak minum, bisa langsung diminum. Iya. Ini udah diteliti sama IPB, ITB, Badan Kesehatan udah layak minum. Kandungan mineralnya bagus. pH-nya 8. pH berarti basah ya? Iya, basahnya bagus, Pak. Enak, seger. Malah kalau mau mandi di sana. Caranya mandi gini, Pak. Buka baju, buka celana, mandi, langsung pakai lagi. Nggak usah dihanduk. Gitu, biar ngambil barokahnya, nyerap ke pori-pori. Kunjungannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, selamat jalan. Ya, makasih. Ya, kalau Bapak mau kesini lagi, Siap. hari bulan Oktober tanggal 8. Ada perayaan Maulid Nabi. Perayaan Maulid
Tapi tanggal 8 Oktober kami pagi ini Pak.